Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Baik, alhamdulillah. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya ketua kelasnya yang mana? Baik. Ketua kelas teman-temannya hadir semua. Tidak ada yang izin, sakit atau segala macamnya. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin memberikan sebuah nasihat, yaitu sebuah motivasi tentang pentingnya menuntut ilmu. Ada satu hadis tentang pentingnya menuntut ilmu, yaitu man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahumma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Dari hadis di sini betapa pentingnya kita untuk mempelajari ilmu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Nah, itu nasihat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua termotivasi. Kemudian adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks anekdot, yang mana dengan mempelajari ini nanti Bapak berharap nanti kalian bisa menciptakan kembali sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, Bapak sampaikan pengertian anekdot yaitu sebuah cerita singkat dan lucu yang tujuannya digunakan untuk mengkritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak, misalnya pejabat negara atau tokoh penting dan lain sebagainya. Kemudian teks anekdot berisi sindiran dan kritikan terhadap sebuah kejadian. Kemudian fungsi komunikasi teks anekdot yaitu untuk menyampaikan kritik terhadap perilaku seseorang, misalnya perilaku tokoh publik seperti presiden dan pemerintahan lainnya. Kemudian adapun struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi. Jadi abstraksi ini ialah gambaran awal sebuah teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya orientasi. Orientasi yang dimaksud ialah pengenalan awal sebuah cerita anekdot. Selanjutnya krisis. Krisis yaitu permunculan, awal munculnya sebuah masalah di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian reaksi yaitu penyelesaian masalah yang dimunculkan oleh krisis tadi. Dan yang terakhir yaitu koda, penutup sebuah cerita anekdot. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Jadi teks anekdot ini mempunyai ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat humor atau lelucon, yang artinya berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, yaitu membuat pembacanya terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga, bersifat menyindir atau sindiran, sarkas kepada seseorang, misalnya kepada presiden, terus pejabat pemerintahan lainnya dan maupun tokoh-tokoh penting. Kemudian teks anekdot memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuannya untuk menyindir
orang penting. Kemudian kisah yang disajikan itu hampir menyerupai dongeng. Yang terakhir yaitu menceritakan tentang karakter manusia maupun hewan. Selanjutnya, adapun ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, biasanya menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Misalnya, pada zaman dahulu, pada tahun dulu, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan kata kerja aksi dan menggunakan kalimat seru. Selanjutnya, adapun cara untuk menyajikan teks anekdot bisa melalui tulisan maupun lisan. Kemudian unsur-unsur teks dalam anekdot biasanya seperti tema yaitu pokok permasalahan dalam sebuah teks anekdot tersebut. Yang kedua, tokoh, siapa saja pemeran atau pemain di dalam anekdot tersebut. Yang ketiga, alurnya ada alur maju, alur mundur, dan alur maju atau maju mundur. Kemudian sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam membuat teks anekdot tersebut. Kemudian ada amanat yaitu pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah teks anekdot tersebut. Yang terakhir, nilai-nilai dalam kehidupan, entah itu nilai sebuah kejujuran, ketabahan, kegigihan, atau segala macamnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan sebuah teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Tolong didengarkan secara baik-baik, karena setelah ini nanti silakan Ananda identifikasi, baik itu struktur kebahasaan, isinya, amanat, dan segala macamnya. Baik. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Udin menjawab, begitu saja diperhatikan, Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Kemudian Udin bertanya, loh, apa hubungannya? Tono menjawab, ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian Udin penuh tanda tanya, penasaran. Nah, dari sebuah teks anekdot yang Bapak ceritakan tadi yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, silakan Ananda identifikasi apa saja makna yang terkandung di dalamnya. Terus di mana orientasi, abstraksi, reaksi, sampai koda. Silakan diidentifikasi. Kemudian tentukanlah makna yang tersurat maupun tersirat di dalam teks tersebut. Ya, baik. Sekarang saya tanya Andi, apa yang kamu identifikasi dari teks anekdot tersebut? Latar atau tempat kejadiannya di mana? Oke, bagus. Di kantin ya, di kantin sebuah universitas. Kemudian Rani, coba bagian abstraksinya di mana? Oke, bagus. Baik, kemudian selanjutnya dari kutipan anekdot tersebut kita bisa paham bahwa kata saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian tadi Udin menjawab, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat menemukan ciri-cirinya, yaitu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian
Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Baiklah, Ananda semuanya, kira-kira sudah paham apa yang Bapak sampaikan tentang anekdot? Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Baik, berarti sudah pintar semua, sudah paham berarti. Jadi Bapak akan memberikan 2 tugas. Yang pertama, tugas kelompok. Yang kedua, tugas individu. Dikumpulkan pada hari ini juga. Yang pertama, tugas kelompoknya yaitu silakan dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Jadi tugas kelompok ini nanti silakan ciptakan sebuah teks anekdot, kemudian ditempel di mading atau di halaman sekolah. Setelah itu jangan lupa diberikan kotak komentar atau kotak saran tanggapan dari siswa lainnya. Kemudian untuk tugas individu dikumpul hari ini juga, tugasnya yaitu silakan diciptakan kembali teks anekdot yang Bapak bacakan tadi dengan pola yang berbeda. Maksudnya tadi kan polanya dalam berbentuk dialog. Nah, silakan diciptakan dalam bentuk narasi berparagraf, yaitu dosen yang juga menjadi pejabat kan tadi dalam bentuk dialog. Nah, silakan kalian ubah dalam bentuk narasi, tapi tetap dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke? Selamat mengerjakan. Kemudian satu lagi ada yang lupa, yaitu setelah Ananda ciptakan dalam bentuk narasi, nanti silahkan dibuat tabel. Tabelnya itu berisi aspek yang isinya menyusun tema, masalah yang dikritik, humor atau kelucuan, tokoh, struktur, yaitu terbagi dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian alurnya dan susunan anekdotnya. Nanti Bapak berikan tabelnya, silakan nanti dikerjakan. Oke, baik, sudah selesai semuanya ya. Sekarang silakan dikumpulkan ke depan tugasnya. Nanti akan Bapak nilai. Baik, selanjutnya pelajaran kita pada pagi hari ini kesimpulannya yaitu, jadi teks anekdot itu berfungsi untuk menyindir secara halus melalui tulisan ataupun lisan terhadap kejadian-kejadian yang janggal di kalangan tokoh publik maupun orang penting dan masyarakat lainnya. Bagi anak-anak yang kurang paham, silakan ditanyakan. Sudah paham semua berarti ya. Selanjutnya Bapak akan menilai, nanti silakan dilihat hasilnya. Baik, mungkin hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang cerita rakyat, melestarikan cerita rakyat. Sebelum menutup pertemuan pada pagi hari ini, Bapak harapkan supaya Ananda semuanya tetap rajin belajar, kemudian mencoba untuk menciptakan sebuah teks anekdot. Oke, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, udah paham semua berarti ya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap rajin belajar, tetap semangat. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.